Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah wa akhwati rahimakumullah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kajian kita. Mudah-mudahan dengan pengajian dan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah, kita senantiasa diberikan kesehatan, berikan rahmat dan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita kaji hadis-hadisnya di setiap subuh Jumat ini. Mudah-mudahan dengan pengajian ini jadi kita mengenal Rasulullah lebih, mengenal agama Islam lebih, sehingga menjadi Rabi'ah qulubina, menjadikan hati itu semakin lapang. Karena di antara fadilahnya belajar itu adalah hati yang lapang, pikiran yang jernih. Itu adalah bagian dari keutamaan belajar mengaji, dan itu menjadi indikator, menjadi tanda bahwa kita itu dalam belajar berhasil. Jadi bukan hafalnya, semakin tertata, hati tertata, pikiran tertata, kehidupan tertata, itu adalah bukti bahwa kita itu berhasil dalam belajar kita, dalam majelis kita, dalam organisasi kita, dalam kajian kita. Itu jadi tandanya di situ. Nah, yaitu lewat keberhasilan dalam menata hati, pikiran, dan segala urusannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada ya, suara saya tidak terdengar keadaannya. Coba, iya lah. Sebentar. Oh, masih dimatikan. Ya, ini jadi minta maaf kalau belum terdengar. Kita coba dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan ahlan wa sahlan yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Kak Haji Daniel, Ibu Murni, Pak Bahar, dan tadi ada Ibu Ima, Pak Musin, dan Pak Mufid di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Masih bab ila, zihar, dan kafaroh. Hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Umar, qala idza madut ketika berlalu arba'atu asyhurin, 4 bulan, waqafal muli, maka orang yang berilah, orang yang istilahnya ini yang sebentar. Jadi kan jatahnya seseorang itu bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya, itu maksimal hanya 4 bulan. Kalau sudah lewat 4 bulan, ketika dia bersumpah aku tidak akan menyentuhmu,
maka sudah lewat 4 bulan, itu jatuhnya adalah jatuh di wakofal muli, ilaknya itu jatuh dalam artian apa? Tidak dia itu antara talak dan tidak, gitu. Jadi mauquf, hukumnya itu mauquf, tidak jatuh tolak tetapi belum boleh disentuh. Nah, ini ya pelan-pelan. Jadi belum jatuh talak tetapi tidak boleh disentuh. Karena apa? Karena dia menggantungkan hukum itu terlalu panjang, lebih dari 4 bulan. Bahkan ketika 4 bulan itu seorang perempuan, ketika suaminya bersumpah tidak akan menyentuh, terus nafkahnya juga tidak diberikan, itu sudah masuk kategori si perempuan memberikan bisa saja mengajukan istilahnya gugatan, nanti bisa mengajukan gugatan khulu namanya ya. Khulu itu adalah gugatan untuk karena tidak dipenuhi nafkah lahirnya dan batinnya. Jadi bisa saja perempuan itu mengajukan khulunya, gitu. Jadi maksimal ya, yang lebih maksimal dalam ininya dalam kondisi Masya Allah, sebentar agak terdistrak pikiran saya. Jadi idza matut arba'atu ashhurin, ketika orang itu bersumpah tidak menyentuh istrinya selama 4 bulan, terus lewat dari 4 bulan, maka hukumnya itu terhenti dalam artian dia belum boleh menyentuhnya, tetapi dia belum jatuh talak. Hatta yutalliqa, sehingga dia mau mentalaknya atau tidak. Kalau memang dia sudah tidak suka dengan 4 bulan kebiasaannya itu tadi, kebiasaannya si istri, ya berarti ya memang talak saja sekalian. Tapi kalau dia masih suka, berarti hendaknya ya sudah, hukum ilak saya sudah selesai gitu. Jadi caranya seperti itu. Wala yaqamu alaihi tolaku, wala yaqamu, dan tidak terjatuh alaihi atas dirinya at-tolaku, talak, hatta yutalliqa, sehingga dia benar-benar mengucapkan talak kepada istrinya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu hukum Islam mengajarkan kepada kita. Akhrajahul Bukhari, mentakhrij hadis ini Imam Bukhari. Nah, jadi memang kalau dalam kondisi nuzus, dalam kondisi seorang perempuan itu melakukan hal-hal yang tidak semestinya, kemudian suami marah, itu memang diperbolehkan meninggalkan dia dari tempat tidurnya, memisahkan dia, artinya tidak menemani dia tidur dan tidak tidak menyentuhnya. Nah, batasan maksimalnya adalah 4 bulan. Nah, kalau lebih dari 4 bulan, nah itu nanti terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, kalau dikatakan oleh Ibnu Umar tidak jatuh talak, tetapi harus diberikan penjelasan bagaimana nanti penyelesaiannya, kan begitu. Akhrajal Bukhari, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sulaiman bin Yasar, diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qala, berkata Sulaiman bin Yasar, adraktu bin ata asyara rajulan. Adraktu, qala berkata Sulaiman bin Yasar, adraktu, aku menemukan, bid'ata, lebih dari asyara rajulan, 10 laki-laki, min ashabi Rasulillah, dari para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum, semua antara mereka, kulluhum, mereka itu yakifunal muli, yakifuna, mereka memauqufkan al-muli, tentang masalah ilaknya. Rawahu Syafi'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Nah, ini lihat ya, ada rawahu Syafi'i di sini, berarti penjelasannya adalah
Imam Syafi'i itu lebih senior dibanding dengan imam-imam hadis yang lain. Termasuk Imam Bukhari ke bawah itu adalah juniornya Imam Syafi'i. Nah, karena beliau itu adalah juniornya Imam Syafi'i, secara otomatis yang meriwayatkan bukan kalau Imam Syafi'i dalam kitab-kitabnya tidak akan kita ketemukan Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, bagaimana caranya? Imam Bukhari dan Imam Muslim itu generasinya setelahnya Imam Syafi'i, sehingga otomatis Imam Syafi'i bisa meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik langsung. Nah, jadi kalau karena muridnya Imam Malik langsung, itu sudah menjadi otomatis Imam Syafi'i itu termasuk perawi hadis. Hanya tidak masyhur karena beliau disiplinnya ada di disiplin di ilmu fikihnya. Nah, Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa belasan para sahabat di zaman Rasulullah itu sampai kelewat ketika dia dalam kondisi marah kepada istrinya sampai lewat dari 4 bulan. Nah, itu kan kejadian. Jadi Masya Allah ya, di zaman jahiliyah dengan zaman hari ini berbeda sekali. Kalau zaman sekarang perempuan itu begitu dihormati, tapi kalau di zaman kalau di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah, perempuan itu ya Masya Allah, artinya penghargaannya berbeda. Penghargaannya dalam artian seseorang perempuan itu dihargainya berbeda, tidak seperti di zaman sekarang. Kalau sekarang itu emansipasi, kesetaraan itu ada. Sama seperti zaman Rasulullah ketika di Madinah, akhir-akhir di Madinah itu Rasulullah sudah memberikan hak kepada perempuan, sudah mirip dengan laki-laki. Di antara mereka sudah boleh ikut berperang. Ya, jadi di zaman Rasulullah di akhir-akhir menjelang di Madinah setelah tahun 5 Hijriah itu perempuan, hak perangnya perempuan itu sudah boleh. Otomatis hak berpolitiknya perempuan itu sudah boleh. Jadi di setelah tahun 5 Hijriah menjelang wafatnya Rasulullah kurang-kurang 4-5 tahun itu sudah boleh. Nah, alasannya apa? Di masa jahiliyah perempuan itu memang, mohon maaf, yang pertama belum terdidik dengan baik, sehingga mereka itu longgar, pokoknya semau-maunya gitu loh. Jadi karena dianggap tidak penting oleh agama, perempuan menjadi semau-maunya dalam menjalani kehidupannya. Sehingga di Arab, di Mekah pada zaman itu, seandainya ada perempuan hamil belum ada suaminya, itu dia untuk menentukan suaminya siapa, karena dia bergaul dengan banyak laki-laki, itu ada undiannya. Selama engkau mulai hamil sampai melahirkan itu sudah berhubungan dengan laki-laki berapa gitu, sampai engkau hamil ini, atau ketika sebelum hamil ini sampai hamil ini berapa laki-laki yang engkau berhubungan dengannya. Karena memang sudah jahiliyahnya begitu, bebas sebebas-bebasnya. Nah, kalau tidak begitu nanti ditunggu lahir, dilihat kemiripannya dengan mirip laki-laki yang mana, itu baru nanti dijadikan dia adalah ayahnya di zaman itu. Makanya kan ada pengkajian itu dalam usul fiqh itu, ada pengkajian bahwa amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkari bil ma'ruf. Orang itu amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan itu juga dengan cara yang baik, jangan asal perintah saja. Jadi kalau kita mengajak orang kepada kebaikan itu jangan memaksa, tapi diajak dengan baik, diberikan teladan dan sebagainya. Begitu juga dengan nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu juga bil ma'ruf dengan cara yang baik. Jadi kalau dikatakan amar ma'ruf itu dalam Al-Quran kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Mengajak kepada kebaikan itu kan jalurnya 3. Yang pertama bil hikmah, dengan teladan, dengan contoh. Yang kedua kalau tidak mempan dengan teladan, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kadang kan orang dikasih contoh disindir kan tidak paham, harus dinasihati secara betul-betul terang-terangan. Nah kalau dinasihati tidak mempan, itu diajak dialog, wajadilhum billati hi ahsan. Sedangkan kalau nahi mungkar itu
kalau lagi nahi mungkar itu juga caranya dengan apa namanya, dengan tiga juga. Yang pertama, kalau nahi mungkar dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan tindakan. Kalau tidak mampu kan dengan lisan, dinasihati. Nah kalau tidak mampu kan didoakan. Nah itu diantaranya amar ma'ruf bil ma'ruf dan nahyu anil mungkar bil ma'ruf. Tidak ada nahi mungkar itu terus kemudian bil mungkar, apa namanya istilahnya, nahi mungkar bil mungkar, tidak ada. Kan dia merusak apa namanya, merusak lingkungan. Kalau merusak lingkungan ya kita pukuli saja, tidak boleh begitu. Nah sama seperti dengan perempuan di zaman jahiliyah itu. Perempuan di zaman jahiliyah itu semakin, kan namanya laki-laki, apalagi hukumnya budak pun boleh digauli pada waktu itu kan. Hukum Quran pun juga begitu. Auma malakat aimanukum, atau yang dimiliki oleh tangan kananmu, yaitu budak-budak itu tadi. Saat engkau memiliki budak-budak tersebut, secara otomatis apa namanya, secara otomatis kita diperbolehkan menggauli mereka kan gitu. Nah karena diperbolehkan menggauli mereka, diperbolehkan menyentuh mereka dan sebagainya, mereka itu jadi merasa saya ini tidak ada tempat, biarlah hancur-hancurlah, kan begitu. Sama seperti lokalisasi ya. Jadi kalau dalam pengkajian fikih, merehabilitasi orang-orang yang kena narkoba, apa namanya istilahnya, pergaulan bebas dan sebagainya, mereka harus dirangkul dulu, dimasukkan ke lembaga pemasyarakatannya dulu untuk dididik, dikelola dan sebagainya. Kemudian mereka diberikan skill atau diberikan apa namanya, kemampuan-kemampuan untuk merubah penghasilan dari lokalisasi menjadi bisa berdagang, begitu, dan yang lain-lain. Jadi merehabilitasi dari jualan narkoba kemudian bisa jualan gorengan seumpama. Nah itu diantaranya seperti itu. Itu amar nahi mungkar bil ma'ruf. Dulu belum ada konsep itu, sehingga kalau perempuan saya ini mau apa namanya, menjadi wanita baik-baik atau tidak, hak saya sama, ya sudah, asal saja. Nah setelah datangnya Islam, perempuan dimuliakan dengan apa? Kalau nikah harus ada maharnya, minimal ada 2 saksinya, harus diridhoi oleh walinya. Seorang suami wajib memberikan nafkahnya, pendidikannya, itu diatur oleh Islam. Sehingga dengan aturan pernikahan itulah di Madinah itu bisa mengikis, memerangi lokalisasi-lokalisasi. Itu namanya nahi mungkar bil ma'ruf. Memerangi kemungkaran bukan dengan kemungkaran yang sama, tetapi dengan cara yang baik. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah ini ya, jadi di zaman jahiliyah kenapa para sahabat itu kok sampai lama-lama menzihar istrinya? Kan memang istrinya juga nakal, suaminya juga begitu. Nah sekarang kan diatur bagaimana hak dan kewajiban suami yang baik, bagaimana hak kewajiban seorang istri dalam melayani suaminya dengan baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Abbasin, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas, kana ilaul jahiliyah, kana adalah ilaul jahiliyah, ilaknya orang jahiliyah di zaman jahiliyah, as-sanata was-sanata, ini bisa setahun, bisa 2 tahun. Ya namanya perempuan biasa disentuh, tidak disentuh, ya cari, kan begitu. Nah, itu yang berbahaya, haram loh. Kalau kita mengkaji itu, seorang laki-laki hendaknya kalau seminggu itu kurang dari 2 kali menyentuh istrinya, itu makruh loh, sudah jatuh makruh. Apalagi sampai 4 bulan, itu memang sudah menyiksa sekali loh. Apalagi sudah sampai setahun atau 2 tahun, itu menyiksa sekali. Nah kalau laki-lakinya kan bisa menikah lebih, perempuannya kan tidak bisa. Nah, makanya kan seperti itu Islam memuliakan perempuan. Fawaqqat maka kemudian membatasi waktu Allah arba'ata asyhurin, 4 bulan saja. Maksimal mengilak perempuan tidak menyentuh istrinya itu hanya 4 bulan. Kalau lebih, istrinya berhak untuk mengajukan hulu.
Fa in kana aqalla min arba'ati asyhurin, fa in kana maka apabila dia kurang, fa in kana maka apabila aqalla kurang min arba'ati asyhurin, dari 4 bulan, falaisa bi ilain, maka itu bukan masuk kategori ila, itu hanya marah biasa. Akhrajahul Baihaqi. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas lagi, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki, dhaharo, dia menzihar imra'atahu, imra'ati, dhaharo min imra'atihi, dia mensumpah zihar. Jadi mensumpah zihar itu, kau haram ku gauli, seperti haramnya engkau aku menggauli ibuku, seperti itu. Summa waqa'a 'alaiha, summa kemudian waqa'a, dia mengumpuli 'alaiha, atas istrinya tadi. Dia sudah sumpah tidak akan menyentuhnya karena dia haram. Nah tiba-tiba malam hari kepengen, langsung dikumpuli. Nah setelah itu terus bingung. Fa'ata, kemudian dia datang an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian si laki-laki tadi ini, sahabat ini tadi, bertanya kepada Nabi, inni waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffiro. Ini sesungguhnya aku waqa'tu, aku telah menyentuh istri saya, 'alaiha qabla an ukaffiro, sebelum aku mentakfir, aku mentebus sumpah saya. Kan kalau seseorang itu sudah berkata bahwa istriku haram untuk saya sentuh, wajib membayar kafaroh, tebusan, memerdekakan budak 1, kalau tidak mampu puasa 2 bulan, kalau tidak mampu kan memberikan makan 60 fakir miskin, kan begitu. Kalau tidak, belum boleh disentuh, itu berarti sumpahnya masih berlaku, kan gitu. Qala, bersabda Nabi, fala taqrabaha, maka jangan engkau dekati istrimu, hatta taf'ala, sehingga engkau melakukan ma amaroka, ma hukum amaroka, yang memerintahkan kepadamu Allah Ta'ala bihi, dengan hukum tersebut, yaitu menebus sumpahnya tadi. Nah ini ya, makanya janganlah marah ya marah, tapi ya manusiawi lah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang yang jagoan itu kalau marah bisa nahan mulutnya. Kalau lagi marah ya keluar, nah pergi ke warkop apalah, beli es buah atau apa gitu. Nanti kalau sudah dingin pulang lagi, gitu saja. Duitnya ada saja. Jangan dibawa ke yang negatif-negatif, bawa yang positif saja. Pergi ke warung coto, makan coto 2 mangkok atau bagaimana, pulang udah tenang, itu saja. Laki-laki marah ngomel, yang kalau perempuan ngomel ya wajar, ya. Tapi kalau laki-laki ngomel itu loh ya tidak terlalu wajar. Apalagi kalau laki-laki sampai sumpah serapah gitu, tidak keren. Jadi kalau sudah ngaji begini, laki-laki kita jaga lisannya, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rawahul arba'a wa sahahu Tirmidzi wa rajaha an-Nasa'i irsalahu, wa rawahul Bazzar min wajhin akhar an Ibni Abbasin wa zada fihi kafir wala ta'ud, kafir maka tebuslah sumpahmu itu, wala ta'ud, dan jangan engkau ulangi. Kita tambah 1 hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salamah bin Sokhrin, dari sahabat Salamah bin Sokhr radhiyallahu anhu, qala, berkata Salamah bin Sokhr, dakhala masuk Ramadhanu, bulan Ramadan, fakhiftu an usiba imraati, fakhiftu maka aku itu merasa takut, an usiba, apabila aku tidak bisa menahan terus kemudian menyentuh istriku di bulan Ramadan, maksudnya di siang hari di bulan Ramadan. Fadhahartu, maka aku mengucapkan dhihar kepadanya, karena istrinya itu cantik dalam riwayat, kemudian dia suka menggoda. Nah, Salamah bin Sokhr itu tidak kuat, gampang tidak kuatan kalau digoda oleh istrinya. Nah kalau begitu dia bersumpah di depan istrinya, oke, selama bulan Ramadan ini aku tidak akan menyentuh engkau, saya mau beribadah full kepada Allah, yang gitu. Nah tiba-tiba fangkasyafali syai'un minha lailatan. Nah sumpahnya kan 1 bulan. Nah jadi masalah, fangkasyafa maka terbuka pakaiannya li di depanku, syai'un dari pakaiannya minha, dari si perempuan itu, sehingga pakaiannya terbuka lailatan di 1 malam di bulan Ramadan. Fawaqa'tu 'alaiha, maka kemudian aku menyentuh istriku tadi. Waduh, gara-gara seperti itu tidak kuat. Faqala li,
Faqala li, maka berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harrir rokobatan. Kalau begitu sudah terlanjur, merdekakan satu orang budak. Fakultu, maka aku berkata kepada Nabi, ma'amliku illa rokobati, aku tidak punya budak kecuali hanya satu itu, ya Rasulullah. Qala fasum syahraini mutatabi'aini, kalau kamu tidak punya budak dan kamu masih butuh dengan budak itu, nah, kalau kamu masih punya hanya satu yang mengurus rumahmu, kalau begitu kamu harus puasa 2 bulan. Qultu wahal asabtu alladhi asabtu illa minas siyam. Wahal asabtu, dan bagaimana aku mampu alladhi asabtu illa minas siyam. Nah, di mana saya ini tidak kuat nahan syahwat, biar di siang hari. Puasa Ramadan saja 1 bulan saya takut tidak kuat nahan. Siangnya loh tidak kuat nahan. Nah, tadi ini kan kasusnya malamnya. Tapi kan sudah terlanjur disumpah masalahnya. Kan gitu. Apalagi kalau dalam kondisi puasa. Qala at'im farokon. Qala, kemudian bersabda Nabi, at'im, berikanlah makan farokon, kepada fakir miskin. Nah, farokon itu artinya apa namanya? Qala fil misbahil farku bi fathataini al mikyal. At'im, berikanlah makan farokon, satu ukuran. Ya, satu ukuran itu mungkin 1 liter. Itu kan satu mud itu kan hampir 1 liter, 8 on gitu. Min tamrin, dari kurman, sittina miskinan, kepada 6 orang miskin. Ya, kamu itu terlanjur sumpah, jangan gampang-gampang sumpah. Ya, laki-laki kalau marah diam saja. Nah, bikin kopi yang kental gitu, minum. Ya, udah begitu ya jalan-jalan pergi ke Indomaret beli es krim gitu sama anaknya, pulang tertawa lagi. Ya, begitu. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah ilan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarud. Ya, saya sapa dulu tadi yang belum sempat saya sapa, yang bergabung. Ada Pak Ustadz Bahar dari Sat PJR, ada Ibu Ole dan Ibu Ima, alhamdulillah berhasil bergabung. Terima kasih. Itulah tadi kajian kita di pagi hari ini. Kesimpulannya adalah tentang masalah ila dan zihar, ya, ila, zihar dan kafaroh. Ila itu adalah sumpah tidak menyentuh istri saja tanpa mengharamkannya. Aku tidak akan menyentuhmu selama sekian. Tapi kalau ila itu hitungannya 4 bulan, tidak boleh lebih. Kalau kurang berarti tidak jatuh ila, kan gitu. Ila itu 4 bulan. Zihar itu adalah mengharamkan menyentuh istri. Jatuhnya berarti sumpah. Kalau ila tidak harus menebus tebusan, tidak harus pakai kafarot. Tapi kalau zihar harus kafarot. Kafarotnya 1, memerdekakan budak. Yang nomor 2 puasa 2 bulan. Yang nomor 3 memberikan makan fakir miskin selama sejumlah 60. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.